Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, bertemu saya Rivianto selaku fasilitator diseminasi PKG PJOK kelas 01 Jombang ini, ya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas modul 1.1 yaitu poin 11C2, ya. Jadi kuatkan pemahaman, framework dan model-model refleksi. Ini nanti pertemuan kita 2 jam pelajaran kakak-kakak, ya, atau 90 menit ke depan. Seperti itu. Nah, sebelum kita mulai, gimana pertanyaan saya kemarin untuk ketua kelasnya, kira-kira siapa ya yang cocok di kelas 01 ini? Monggo berpendapat, Pak Faris atau Pak Bagus yang jadi ketua atau bagaimana? Mau berpendapat tapi belum begitu kenal Pak Ari masalahnya. Jadi Mas ngikut Bagus aja. Kak, Oke, Mas Bagus, Mas Bagus yang dari SMP 1 Bareng nih. betul. Mas Belum Bagus lengkap ini September. anggotanya Pak Ari. Tapi belum lengkap. Dalam Masih dereng lengkap nih. Oh, oh yang di ngerti ya. atas. Nanti nunggu lengkap. Iya, Nanti cukup dulu saja di akhir ya di acara ini akhir. aja kalau gitu Iya, ya. siap di akhir. Oke, siap siap. Oke, oke. Oke, nggak kakak-kakak, nanti kita mengikuti tatap maya ini selama 2 jam JP atau 90 menit, berarti sampai 14 berapa nanti ya? 40 ya, atau 45 nanti. Itu. Selamat bergabung Kak Bapak Ivanovic. Mungkin hari ini banyak yang itu ya, kegiatan kerjukap di Jombang ya, kakak-kakak ya, Iya, siap. untuk tingkat SMP. Oke, ini saya share screen dulu kakak-kakak. Nah, di sini untuk modul 1.1 yaitu poin 11C1 ya, tentang perubahan paradigma diri guru PJOK. Tatapannya kita hari ini 2JP, kuatkan pemahaman. Di sini kesepakatan bersama ya, yaitu menyalakan kamera, saya mengingatkan lagi karena setiap kali kita tatap maya kita harus juga kehadiran penuh ya, hadir seutuhnya, kemudian mematikan mikrofon, jika nanti berpendapat bisa raise hand, kemudian menghargai waktu bersama saat berdiskusi, kemudian memaksimalkan fitur chat, dikarenakan kita tatap maya seperti ini kan terbatas waktunya ya. Jadi misalkan yang berpendapat 1 2 orang mungkin sudah habis waktunya. Jadi yang lainnya bisa menuliskan di kolom chat atau kolom komentar. Kemudian untuk gangguan teknis adalah wajar. Yang penting jenengan jangan semua itu bisa masuk di Gmeet jika ada kegiatan kecurkap atau apa, bisa masuk Google Meet saja ya. Walaupun kamarnya di off kan tidak apa-apa. Tapi misalkan bisa mengikuti dengan menyalakan kamera itu malah lebih bagus seperti itu kakak-kakak. Kemudian untuk tujuan luasnya untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berbasis pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Kemudian capaian akhir pelatihan ini nanti guru mampu ini sebagian ini umum kakak-kakak ya. Jadi capaian akhir pelatihan ini nanti diharapkan guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Kemudian untuk tujuan pada modul ini, nah, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan guru PJOK, peserta atau bapak kakak-kakak semua ya diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kalau sekarang mungkin diganti peserta didik mungkin kakak-kakak ya, bukan murid lagi. Kemudian mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, nanti kita belajar refleksi, macam-macam refleksi, ya. Kalau di modul itu nanti banyak yang dicontohkan, cuma yang dibahas ada 2 nanti. Oke, kakak-kakak, untuk tujuan kita sesi ini
Yang pertama, peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Nanti ada pertanyaan dari saya, mungkin bisa nanti dikerjakan secara individu nantinya. Kemudian dalam mengerjakan nanti eh, review framework dan model tulisan refleksi, dan juga ada tulisan refleksi 3 babak, kakak-kakak, ya. Dan nanti ada 3 babak, satu babak ada sekitar 3 atau 4 pertanyaan yang jenengan jawab nantinya. Nah, ini waktu kita kakak-kakak, ya 5 menit sebagai pembukaan tadi, kemudian 10 menit review framework model tulisan refleksi framework Bolton, ya. Kemudian yang 10 menit framework Gibbs, mungkin jenengan semua sudah baca-baca di modul. Kemudian 20 menit bapak bapak 1, ya. 20 menit bapak 2 dan 20 menit lagi bapak ketiga untuk kesimpulan dan rencana tindak lanjut nantinya. Nah, oke kakak-kakak, menginjak yang pertama yaitu kita mengulas atau mereview, ya, framework dan tulisan resorpsi Bolton. Nah, nah, di sini untuk framework Bolton ada what, so what, know what, ya. Mungkin kakak-kakak sudah mendengar itu. Kalau di dalam bahasa Indonesia apa, terus apa, sekarang apa, seperti itu nggih kakak-kakak, nggih. Jadi di sini untuk framework Bolton itu what itu apa yang terjadi, nggih, apa yang terjadi. Pertanyaan ini fokus pada menggambarkan situasi atau pengalaman kita atau apa yang sebenarnya terjadi, informasi yang relevan pada yang kita alami seperti itu. Kemudian untuk so what atau dikenal dengan itu, ya, apa, terus apa, seperti itu. Nah, di sini eh, bertujuan untuk menganalisis dan memahami makna dari situasi dan juga mengapa hal itu penting. Kemudian pelajaran apa yang bisa dipetik dalam kegiatan itu. Kemudian untuk yang know what atau sekarang apa. Nah, ini tahap terakhir di mana merencanakan langkah selanjutnya, tindakan apa yang akan dilakukan ke depannya seperti itu, dan bagaimana mungkin caranya mencegah ataupun memperbaiki di masa mendatang atau di masa depan seperti itu kakak-kakak. Jadi eh, ini semuanya ada di modul kakak-kakak, ya. Jadi apa, terus apa, sekarang apa, what, ya, forward, know what, seperti itu. Kalau di bahasa Inggrisnya ini tadi, ya. Nah, mungkin ada yang tanyakan kakak-kakak untuk yang framework Bolton ini, apa pas atau bagaimana? Oke. Jadi intinya dalam refleksi Bolton ini ada 3 gitu aja. What, so what, know what. Kalau kalau dalam bahasa Indonesia nanti apa, terus apa, sekarang apa. Nah, ini nanti jenengan pilih untuk mengerjakan tugas modul 11D2 kakak-kakak, ya. Di dalam tugas itu nanti jenengan disuruh membuat refleksi dengan beberapa apa, dengan satu model refleksi. Tapi tidak harus Bolton sama Gibbs kakak-kakak, ya. Kalau dulu mungkin yang mengikuti guru penggerak seperti Kak Ida bisa mengenal 4C, 4F, seperti itu kakak-kakak, ya. Jadi banyak sekali refleksi. Boleh. Nanti jenengan semua boleh menggunakan yang menurut jenengan mudah. Tidak harus Bolton ataupun Gibbs. Ya. Untuk yang Bolton ada pertanyaan dari kakak-kakak? Cukup, ya? Oke. Kita lanjut untuk yang sekarang framework Gibbs. Nah, untuk framework Gibbs ini atau refleksi Gibbs ini ada 6 poin yang kita itu ulas, ya. Yang pertama deskripsi, ya. Deskripsi. Nah, yang deskripsi. Mungkin ada yang kedua, ada yang tahu mungkin kakak-kakak setelah deskripsi itu apa? Perasaan, Iya, betul, Kak perasaan. Ida. Perasaan atau feeling, ya. Nah, ya betul. Iya. Jadi, nggih, betul. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi.
Setelah evaluasi ada tanda tanya lagi. Yang keempat berarti apa? Analisis. Analisis, Analisis. betul. Oke, betul, analisis. Kemudian kesimpulan. Dan yang terakhir, action Rencana ya. tindak lanjut. Iya. Iya, Rencana tindak action, lanjut. rencana tindakan RTL. atau rencana tindak lanjut seperti itu. Jadi ada 6 poin kakak-kakak ya. Jadi di dalam model tips ini ada 6 poin yang kita ulas atau rutenya ada 3 itu. Yang pertama yaitu deskripsi ya. Deskripsi itu apa yang terjadi, gambarkan situasi secara objektif dan mendetail seperti itu kakak-kakak ya. Nah, kemudian untuk yang kedua, yang tanya-tanya itu kita isi dengan perasaan. Jadi ataupun kalau feeling ya bahasa Inggrisnya feeling. Kemudian apa yang Anda rasakan saat itu. Nah, renungkan perasaan atau reaksi Anda pada saat itu apa, seperti itu. Kemudian yang ketiga, evaluasi. Nah, apa yang terjadi atau apa yang baik dan buruk dari pengalaman tersebut. Nah, tujuannya apa? Untuk meninjau apa yang berjalan yang dengan baik dan yang berjalan dengan tidak, seperti itu. Jadi kita memilah-milah yang baik sama yang tidak baik. Kemudian untuk yang keempat yaitu analisis. Nah, mengapa hal itu terjadi? Nah, kita menganalisis lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hasil kita atau hasil yang kita lalui tadi seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu tentang kesimpulan. Nah, kesimpulan apa yang bisa dipelajari, identifikasi pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman yang kita lalui itu atau pengalaman yang terjadi. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu rencana tindakan atau rencana tindak lanjut, action plan ya. Jadi apa yang akan Anda lakukan jika situasi itu serupa terjadi kembali kepada kita. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, buat rencana untuk menghadapi situasi serupa di masa mendatang. Jadi bahasanya itu antisipasi ya, antisipasi. Nah, untuk kesimpulan dalam model GIPS ini kakak-kakak, kita lebih detail dan cocok digunakan untuk refleksi yang lebih mendalam karena ada 6 poin yang kita ulas sangat-sangat apa ya runtut ya. Sedangkan untuk model Borton itu lebih sederhana. Jadi ada 3 poin tadi ya. Dan sederhana dan mungkin secara langsung. Tadi itu aja kalau yang Borton tadi. Tapi kalau Gibbs ini lebih terperinci. Nah, tapi keduanya juga sama efektif kakak-kakak ya, dalam membantu proses pembelajaran melalui refleksi seperti itu. Kira-kira ada yang perlu kita atau kita jangan tanyakan lagi kakak-kakak untuk yang model GIPS ini. Masih ya? Oke. Tapi gini kakak-kakak ya, eh yang 1.1.2 ini kan due date-nya kan besok tanggal 12 September paling lambat malam. Oh, di dalam Jadi masih tugasnya untuk Pak ikut aku. Enggak, ya, jadi itu tadi gimana? Enggak maksudnya sawah mau. Oke ya. Jadi besok atau mungkin dicicil hari ini untuk mengerjakan tugas yang bisa diupload di poin 1.1.d2. Ini nanti kita disuruh membuat refleksi kakak-kakak ya. Entah itu dengan cara refleksi Gibbs atau Borton atau 4C, 4F. Nanti tergantung jenengan ya. Bebas memilih. Kalau di modul PJOK ini yang dibahas hanya 2, hanya Borton sama Gibbs saja. Tapi di sini saya mempermudah atau memudahkan jenengan semua memilih, ya. Bebas memilih untuk melakukan refleksi model apa. Yang penting apa ya terperinci seperti itu ya kakak-kakak. Jadi di rumah nanti dibaca-baca kembali. Tugasnya yang due date-nya atau terakhir nguploadnya itu besok jam 12 malam. Nah, ini coba saya bukakan nih kakak-kakak nih untuk due date-nya nih. Sebentar saya hentikan dulu ini due date-nya, due date.
Oke. Coba saya setting dulu. Nah, terlihat ya kakak ya. Nah, di sini satu d dua refleksi, framework, dan model refleksi. Nah, kalau di dalam modul ini kan kita yang dibahas kan tadi hanya dua, yaitu apa? Burton sama Gibbs ya. Nah, di sini jenengan disuruh melakukan sebagai berikut. Nah, ada 4 poin. Gunakan model refleksi yang sudah disediakan untuk menuliskan refleksi setiap hari atau setiap kali Bapak Ibu menyelesaikan modul. Nah, nanti berhubungan dengan modul ya. Jadi setelah mungkin sedikit bocoran, setelah mempelajari modul 1.1 ini, mungkin apa yang diperoleh, perasaan Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya apa, kemudian kedepannya mau diapakan seperti itu nggih kakak-kakak nggih. Nah, kemudian menyediakan refleksi nanti bisa dicek di sini kakak-kakak nggih. Model refleksi di sini banyak sekali, ada 4C dan sebagainya. Nanti jenengan pilih terserah. Kemudian gunakan panduan framework Burton atau Gibbs. Nah, ini tidak harus kakak-kakak nggih. Tidak harus, bisa 4C, 4F ataupun yang lainnya. Nah, kemudian gunakan rubrik refleksi untuk menilai tulisan refleksi secara mandiri. Catatlah hal-hal yang menarik dan menjadi tantangan selama menulis refleksi setiap hari. Catatan ini akan didiskusikan pada pertemuan berikutnya. Nanti saat tatap maya, mungkin peserta satu sama lainnya akan itu tukar pekerjaan ya, secara resiprokal, secara pergantian. Kira-kira kekurangan kelebihnya apa seperti itu nanti. Habis itu kita upload ya, diupload besok terakhir jam 12 malam seperti itu. Ini 4 poin yang tugasnya dengan yang terakhir besok, yaitu membuat refleksi tentang modul 1.1 kakak-kakak ya. Itu. Jadi perasaannya apa seperti itu ya. Eh, untuk tugas ini ada yang ditanyakan kakak-kakak? Sudah ya. Oke, saya tutup Untuk dulu. formatnya seperti apa, Pak? Maksudnya apa berupa kolom atau gimana Pak? Masih bingung soalnya. Ya, Matur. oke. Untuk format itu bebas kakak-kakak ya. Tapi yang jelas bisa Word, bisa PDF, ataupun bisa PowerPoint. Nah, untuk ini kan untuk format bisa diklik sini kakak. Nah, bisa diklik di sini. Di Nah, ini saya klik ya. Nanti kita langsung download ini. Mungkin muncul apa belum ya? Oh, belum muncul. Nah, coba saya tutup dulu screen saya dulu. Oke, saya tunjukkan yang satunya. Nah, setelah saya klik tadi muncul ini kakak-kakak. Nah, di sini lampiran yang tadi, yang di tugas tadi, di sini banyak sekali eh, nah, ada panduan rubrik penilaiannya. Jadi misalkan mencantumkan 4 sampai 5 indikator, nanti nilainya 4. Mungkin kok hanya 3 indikator, nilainya 3. Seperti itu. Nanti bisa dibaca ini kakak, ya. Bisa di-download di modulnya atau di poin modul masing-masing. Nah, untuk formatnya, nah tergantung jenengan milih model apa, seperti itu, oke. Kalau ini model Gibbs, nah ini ada tuntunannya, deskripsi, ada 4 pertanyaan, kemudian jenengan jawab di sini. Nah, apakah ini boleh? Boleh kakak. Ini yang dikumpulkan boleh. Nah, jadi menjawab ini boleh, seperti itu. Sampai evaluasi seperti itu. Sampai kalau ini kan Gibbs itu kan ada 6 itu ya, 6 poin. Nah, sampai kesimpulan itu. Kalau model segitiga, nah, refleksi malah lebih efisien nih, Ki. Hanya berapa ini? 4 saja yang dijawab. Nah, perasaan saya setelah melakukan pembelajaran modul titik satu, nah, apa seperti itu ya. Kemudian ini dan seterusnya. Bisa seperti itu, bisa segitiga seperti ini. Kemudian ada, nah, ini
Deal, ya, DEAL bisa. Kemudian refleksi topi, ada topi warna kuning, ya. Kemudian warna merah. Nah, bisa kakak-kakak, ya. Bisa. Yang penting jelas di sini semuanya. Kemudian ada refleksi 4C. Nah, ini ada connection, ya, tantangan, perubahan, konsep dan lain sebagainya. Jadi jangan nanti milih terserah. Saya beri kebebasan, tidak hanya Gibbs atau Burton saja kakak-kakak. Oke, Oh, ini kakak, berarti kita hanya melakukan salah satu, ya betul. Yang penting pilih salah satu refleksi yang paling mudah saja. Yang penting tidak membebani jenengan semua. Gitu aja. Oke, Kak Ida, bisa Tanya Kak bertanya? Ari, ini yang Oke, direfleksikan tentang apa nggih? Tentang pembelajaran PJOK atau kegiatan kita waktu di LMS? ya. Untuk yang direfleksikan ini itu modul 1.1 tentang paradigma PJOK, Kak Ida. Berarti Jadi tentang setelah pembelajaran yang ini. dipelajari, iya betul sekali tentang pembelajaran ini. Memang nanti setiap kali modul selesai itu ada refleksi kakak-kakak ya. Jadi misalkan modul 1.2 nanti ya dengan merefleksikan modul 1.2. 1.3 juga membuat refleksi seperti itu. Jadi tugasnya hanya membuat refleksi saja seperti itu. Ataupun berupa perintah yang ada di LMS tergantung perintahnya nanti. Ada yang juga menjawab pertanyaan dari LMS juga ada. Oke, bisa bertanya lagi untuk yang mungkin sedikit kurang jelas apa yang saya sampaikan. Oke, Andi, silakan Kak Andi. Iya, ini Kak Ari mau tanya. Untuk pengerjaan refleksi ini, apakah boleh kata-katanya itu apa seperti yang ada di PDF yang ada di LMS Iqbal seperti itu? Apakah harus versi setiap apa pengampu PKD PJOK? Agak kurang keras Kak, suaranya Kak. Ini Kak Ari, apakah boleh untuk pertanyaan apa lembar buat refleksi ini persis atau sama dengan yang ada di PDF-nya apa LMS ini ataukah versi setiap PKB PJOK? Hmm. Iya, terima kasih Kak. Di sini untuk yang saya tampilkan ini kan hanya acuan saja kakak-kakak ya. Hanya acuan. Nah, untuk jenengan nanti bebas. Yang jelas eh, apa ya? Poin yang ada di model refleksi itu tidak hilang seperti itu. Kalau pertanyaan dikurangi boleh. Karena kan seperti ini. Seperti di ini tantangan. Nah, apakah harus semuanya? Tidak. Kita bahas beberapa poin saja. Mungkin tantangan jenengan mungkin dari fasilitatornya kurang jelas dalam menjelaskan boleh. Atau mungkin materinya kurang lengkap juga boleh. Seperti itu kakak-kakak. Jadi tidak harus semuanya dijawab seperti itu. Atau yang ditampilkan seperti itu. Jadi ini kan hanya patokan saja. Patokan bahwa kita itu, oh ini loh yang kita tuju. Jadi kondisi yang kita alami yang mana seperti itu. Jadi tidak harus semuanya. Seperti ini lagi. Kan tadi banyak sekali ya yang gips tadi atau ya gips ini. Nah, ini kan banyak sekali kakak-kakak. Oke. Banyak sekali pertanyaan. Setiap poin ada 5. Nah, di sini jangan diambil semuanya. Mungkin diambil 2 atau 3 seperti itu enggak apa-apa. Atau diambil satu pun juga enggak apa-apa. Nah, oke. Karena ini kan hampir sama, hampir mirip semuanya mungkin. Apa yang terjadi, nah kapan itu terjadi seperti itu. Itu kan apa sebenarnya kan satu rangkaian sebenarnya itu. Terus perasaan ini juga demikian. Apa perasaan yang muncul pada saat itu? Nah, apa yang muncul di pikiran saat itu? Nah, ini antara satu dan dua ini kan hampir sama. Mungkin perasaannya mungkin sedih karena mungkin modulnya bacaan terlalu banyak seperti itu, ya. Apalagi mungkin umur kita sudah melebihi kepala 4 seperti itu. Itu kan juga beban buat kita.
Nah, makanya di sini saya bebaskan yang jelas poin yang diutama ini misalkan jenengan membuat model Gibbs deskripsi gitu aja enggak apa-apa, langsung jawab apa gitu aja. Tapi tidak usah patokan yang ada di sini. Ini karena hanya ini, hanya apa? Hanya membantu jenengan saja, oh apa yang kita bahas nanti seperti itu. Kemudian perasaannya apa gitu aja. Jadi tidak harus lima-limanya tidak. Pilih satu enggak apa-apa. Yang penting jenengan mudah gitu aja. Oke, ada yang tanya lagi dari Kak Andi? Ya, cukup Kak Ardi. Sangat jelas. Baik, oke, terima kasih Kak Andi. Oke, untuk yang lain, Kak Kurnia Bagus. Ya, silakan Kak. Mohon izin Pak Ari. Oke, Kemarin saya sudah baca-baca sedikit tentang modul ini dan diharapkan setiap kali kita evaluasi, setiap kali menyelesaikan modul itu harapannya refleksinya ini berbeda-beda. Mungkin untuk hari ini pakai Gibbs, besok pakai Porton, atau besoknya lagi pakai segitiga. Nah, yang saya ingin tanyakan mungkin model topi itu Kak Ari. Kan ada warna hitam, warna merah, hijau itu yang seperti apa? Ataukah kita harus mengisi seluruh warna atau hanya satu warna gitu Kak Ari? Terima kasih. iya ya. Oke, untuk yang warna topi. Ini Kak ya, untuk warna topi ini ya. Jadi refleksi topi, yaitu Iya, diciptakan oleh Dr. Edward de Bono ya, dari tahun 1980. Ini di sini kan ada 6 topi berpikir ya. Yang pertama ada warna putih, kemudian hitam, kemudian apa ini ya? Biru atau apa ini? Hijau, kemudian kuning, sama ini. Ya. Di sini kalau saya memahami, ya, karena kan saya modul ini dulu itu Kak ya, saya membuat juga refleksi topi sama yang dipikir Kak Bagus juga seperti itu. Nah, di sini sebenarnya itu kita tidak harus memilih semua topi Kak, ya. Tidak harus memilih topi. Bisa memilih 2 atau 3 seperti itu, tidak harus semuanya. Jadi kan tergantung situasi yang kita hadapi di sini. Nah, itu. Yang cocok ini topi apa seperti itu, ya. Apakah satu bisa? Boleh, bisa Kakak, ya. Bisa. Di sini saya tidak memasalahkan harus semua topi tidak, ya. Di sini kita sama-sama belajar, jangan jangan sampai PKG ini membebankan jenengan semua karena kan dari pagi sudah mengajar, kemudian setelah mengajar siangnya Google Meet, terus ada tugas seperti itu. Nah, di sini saya mempermudah jenengan semua, yang penting mengerjakan refleksi, saya kira sudah cukup untuk ada nilainya seperti itu, Kak. Ya. Jadi tidak tidak harus semuanya, Kak, ya. Tapi alangkah baiknya minimal 2 atau 3 topik seperti itu, Kak. Tapi kalau saya dulu mengerjakan itu semua topi, seingat saya itu, Kak. Ya, Kak Bagus. iya Kak Ari. Terus untuk yang eh, setelah menyelesaikan modul kita membuat refleksi itu uploadnya di mana gitu? Ya, Terima untuk kasih. uploadnya ada di saya berhentikan dulu. Karena kan ini tampilan fasilitator Kakak ya. eh, Berbeda sama tampilan tampilan Petunjuk peserta. Coba itu, saya petunjuk itu, Kak. di mana Kak? Petunjuk pengiriman tugas di situ. Ada Oh iya, ini bisa, ya. ini bisa, ini bisa. Cuma kalau di jenengan ada klik kerjakan tugas seperti itu perasaan saya ya. Ini kalau di fasilitator tidak ada seperti itu. Ya ini Berarti di ya petunjuk sudah pengiriman betul di tugas situ ada ya Kak petunjuk. Bagus. Oke.
Jadi nanti makanya di sini kemarin saya bilang kalau ngerjakan tugas itu berupa PDF saja karena kan mengumpulkannya sangat gampang sekali. Untuk saya mengkoreksinya juga seperti itu. Ini kan PDF, Docs, Doc atau JPEG ya, atau dan lain-lain. Hmm. Ada dulu itu peserta juga yang mengumpulkan video juga ada kakak-kakak ya, tapi itu tadi mengkoreksinya sangat-sangat sulit kalau video itu. Ya, di itu kak ya, di petunjuk pengirian tugas kak bagus. Ada kak bagus. Nggih. Untuk yang modul kali ini kan petunjuknya di 1C.2 kita ada alurnya untuk mengirim tugas nggih. Nah, yang saya tanyakan mungkin kalau di modul-modul yang akan kita lakukan Kak Ari, kan kita dituntut diarahkan untuk membuat refleksi. Nah, itu kirimnya kembali ke sini lagi atau ada petunjuk yang lain untuk yang berikutnya di materi berikutnya, di modul berikutnya. Mungkin itu Kak Ari. Kalau untuk tagihan modul yang berupa PDF ataupun refleksi, Kak Bagus, biasanya penguploadannya hampir sama petunjuknya seperti ini, seperti itu, kecuali hanya berupa pertanyaan saja, seperti sebelum ini kan hanya refleksi dengan menjawab pertanyaan gitu saja. Di situ kan juga ada sebagian sudah saya komentari seperti itu. Tapi kalau untuk sebagai hampir seluruhnya tugas, untuk mengerjakannya juga seperti ini kakak-kakak. Nggih. Jadi hampir semua tugas. Coba saya tampilkan lagi untuk tugas berikutnya. Tugas berapa ya? Nah ini sama Kak Bagus. Ya jadi ini sama bentuknya sama dalam mengupload tugas seperti itu saja. Cuma petunjuk teksnya sesuai rubrik penilaiannya mungkin agak berbeda. Jadi yang diminta modul itu apa seperti itu dalam refleksi itu. Itu Kak Bagus. Terima kasih Kak Ari. Oke, sama-sama. Ya, kakak-kakak, ada yang lainnya kakak-kakak sebelum kita ada tugas mandiri habis ini ada 3 bapak, bapak 1, bapak 2, bapak 3. Cukup ya? Oke, kalau cukup Oke, cukup. habis ini saya share untuk kegiatan ini saja. Saya share dulu, saya bentar. Saya share dulu, saya jelaskan dulu. Hmm. Oke kakak-kakak, nanti di sini saya share linknya ini. Di sini bapak 1, ini bapak 2, dan ini bapak ketiga. Eh, di sini sudah ada nama-nama panjenengan semua. Ini nanti saya Google Sheet kan secara online. Nanti jawabannya dengan langsung masuk ke sini. Untuk absen pertama seperti Kak Kurnia Bagus. Di sini langsung dijawab saja pertanyaan yang di sini. Jadi Bapak 1 ada 3 pertanyaan pemantik. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Kemudian apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Ya. Apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Seperti itu, oke. Saya terkait modul ini seperti itu. Yang kedua, Kak Agung dan seterusnya, ya. Ada nama-nama juga. Kemudian untuk babak kedua, klik sheet berikutnya. Nah, pertanyaan juga berbeda, ada 4 pertanyaan. Bisa dijawab, bisa singkat, enggak apa-apa. Nanti kalau akan nanti kan kita presentasikan sebagian, ya tidak keseluruhan nanti. Kemudian babak ketiga juga ada. Apakah boleh semuanya langsung dijawab? Boleh kakak, ya. Boleh, biar nanti kita waktunya cepat untuk presentasi seperti itu. Kalau babak 3 ada 3 pertanyaan pemantik. Pembelajaran bermakna, seperti apa gambarannya, kemudian apa yang akan saya lakukan pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya, seperti itu. Ada yang tanyakan kakak-kakak untuk bapak 3 bapak ini? Iya.
Coba saya share ya. Saya share untuk linknya di kolom chat. Bisa langsung habis ini dikerjakan. Ya. Itu kakak-kakak untuk Google Sheet-nya bisa dikerjakan. Bisa melalui HP bisa kakak, ya. Melalui HP bisa, melalui laptop pun juga bisa. Bisa dimulai dari sekarang kakak-kakak. Kira-kira butuh berapa menit gini, Ki? Karena tadi kan di jadwal satu itu 20 menit seperti itu. Jadi kondisional saja ya. Ada yang terkendala dalam membuka? Oh, sudah ada yang gabung ini. Sudah ada yang gabung banyak sekali.
Di grup WA sudah saya share panduannya tiap-tiap babak kakak-kakak ya. Di grup WA ada babak 1, babak 2, babak 3. Barangkali bisa diintip. Kak Gofar ini pakai HP atau pakai laptop, Kak? Kalau pakai HP itu bisa download aplikasi Spreadsheet dulu atau WPS Office biar bisa berfungsi sama seperti laptop untuk Kak Gofar. Jadi, lebih baik, lebih efisiennya itu untuk Google Chrome-nya di HP itu Pak, Kak, di setelan dijadikan situs desktop nanti tampilannya seperti laptop ini nanti bisa Kak Gofar. Iya Kak, bisa Kak pakai HP Kak. Untuk pengaturan di Google Chrome-nya diatur itu ya, pakai desktop itu dicentang itu ya, desktopnya dicentang. Biar nanti tampilannya seperti komputer atau laptop.
Kak Ida ini pakai background yang asli terbalik apa yang saya balik tadi? Saya pakai yang terbalik. Terbalik hasilnya tidak kebalik. Gitu. Iya, Kalau punya saya terbalik apa tidak ini, Kak? terbalik itu, Kak. Terbalik. Iya, dari sini kelihatan terbalik. Nggak bisa Oh, dibaca apa itu. sama berarti. Miliknya Kak Ida di sini juga terbalik. Oh gitu. Tapi di Sudah sini Iya. nggak enggak. terbalik Pak, sini. Gimana Kak Agung? Sudah nggak terbalik. Yang saya panjenengan. Iya. Saya terbalik apa tidak ini, Kak? Enggak. Oh iya. Oh, di background jenengan masih terbalik. Oh Di gitu. WA sudah tidak Yang di saya enggak ya, Kak Agung. terbalik jenengan. Tapi Iya, kok saya lihatnya enggak ya. makanya saya bingung. Kalau dari Oh, saya memang memang tidak terbalik, tapi orang lain yang melihat memang terbalik itu ya. Bingung ini. itu ada pengaturannya kayaknya. Coba saya ganti ini. Saya tetap masih terbalik saya ini. Tiga menit lagi kakak-kakak ya. Nanti jika tidak selesai nanti bisa dilanjut nanti di luar Jimit ini kakak-kakak ya. Jadi nanti tetap linknya nanti saya share di grup WA biar nanti dilanjutkan pada saatnya dengan nganggur untuk melanjutkan sampai babak ketiga. Karena nanti kita hanya punya waktu 20 menit untuk kita presentasi hari ini. Jadi 2 menit lagi kita akhiri untuk tugas individu ini. Nanti dilanjut di luar Jimit. Assalamualaikum. Din,
Oke ya kakak-kakak, untuk tugas PKG ini jangan dibuat terlalu sedih nggih. Kita bahagia saja. Oke, jangan jadikan beban. Karena di sini apa ya, saya siap untuk menjadi fasilitator atau konsultasi baginya dengan semua nggih. Jika ada kendala atau apapun, pasti saya akan itu membantu jika saya bisa untuk membantu. Ya, cukup kakak-kakak ya. Jadi nanti dilanjutkan nanti eh karena nanti kita juga belum pemilihan ketua kelas juga. Nanti bisa dilanjutkan di waktu longgar jenengan untuk eh, link spreadsheet atau Google Sheet ini nanti karena saya tidak mau membebankan jenengan semua, saya beri waktu untuk mengeditnya atau menyelesaikannya sampai besok kakak-kakak ya. Pak besok berbarengan sama tugas jenengan yang diupload di LMS karena besok itu terakhir due date-nya jenengan jam 12 malam seperti itu. Nah ini backgroundnya Kak Alfi tidak terbalik di sini. Ya sudah bagus di sini. Kalau miliknya Kak Ida terbalik, milik saya di situ terbalik. Kalau di saya tidak terbalik ini. Itu Oke, Oke, cukup Kakak. Oke. Eh, kita sudahi untuk yang mengerjakan babak satu, babak dua, babak tiga. Kita waktunya sekarang presentasi. Nah, sebelum saya menunjuk, mungkin barangkali kakak-kakak ada yang bersedia untuk mempresentasikan hasil refleksi babak satu, babak dua, babak tiga yang kita kerjakan hari ini. Bisa resen kalau misalkan bersedia. Ya, Kak Ida. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih waktunya yang sudah diberikan. Saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari Kak Ari. Yang pertama, pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi dua babak sebelumnya. Ini pembelajaran yang bermakna yang dapat saya simpulkan dengan melakukan refleksi apapun model yang dipakai dalam penulisan, intinya itu sama. Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Dengan melakukan refleksi, kita dapat menentukan atau dapat menemukan kekuatan dan kelemahan dari kegiatan yang sudah kita lakukan. Yang pasti kita harus menguasai semuanya, mempelajari sungguh-sungguh setiap langkah penerapannya yang nantinya akan menemukan peluang untuk kita menjadi ahli yang tadinya tidak bisa akan menjadi bisa dengan melakukan refleksi. Yang kedua, seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi. Setelah saya mempelajari kelima nilai orientasi, gambaran guru PJOK yang baik menurut saya yaitu guru yang mampu dan menguasai pembelajaran dan mampu menemukan kelebihan kelemahannya sehingga mampu menghadapi abad 21. Kita tahu bahwa di abad 21 yaitu abad yang mulai dari elektronya sudah modern, anak-anaknya juga sudah berubah. Nah, guru tersebut mampu menghadapi abad 21 atau abad yang selanjutnya. Guru yang mampu berinovasi dalam kegiatan PJOK yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Di sini semua kegiatan kita tidak hanya berdiri memanggil gitu saja, tapi kita berinovasi gimana kegiatan yang tadinya tidak menyenangkan kita buat menyenangkan sehingga anak-anak itu yang tadinya tidak suka dengan olahraga itu menjadi suka dengan kegiatan yang ada di
pembelajaran jasmani atau kegiatan di PJOK nggih. Sehingga dapat menyiapkan peserta didik yang terampil, peserta didik yang mampu mengelola hidupnya di masa mendatang, serta mampu meraih kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupannya. Karena kita tahu bahwa pembelajaran PJOK itu tidak hanya berefek pada jasmani saja, tetapi juga pada kesehatan atau kebugaran yang lainnya. Yang ketiga, apa yang akan saya lakukan atau yang saya ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya. Setelah mempelajari modul ini, banyak sekali yang saya dapatkan, sehingga saya akan berusaha untuk berinovasi dengan membuat kegiatan yang menyenangkan tentunya dalam kegiatan PJOK, yaitu mulai dari mengganti teknik atau media, metode. Nah, saya akan melakukan setiap selesai melakukan kegiatan PJOK ini, yang terpenting yaitu saya akan melakukan refleksi dari setiap kegiatan, setiap selesai pembelajaran. Seperti itu, sehingga saya tahu kelebihan dari kegiatan yang sudah saya lakukan yang nantinya akan tetap saya pertahankan, dan saya akan tahu kelemahan dari kegiatan yang saya lakukan, dan saya akan saya akan melakukan perbaikan. Seperti itu. Terima kasih Kak Ari. Ya, terima kasih Kak Ida. Ini tadi babak ketiga Kak Ida ya. Ya, Iya. Ya, terima kasih Kak Ida. Tadi berusaha menjawab refleksi di babak ketiga. Ada 3 pertanyaan. Mungkin kakak-kakak yang lain, babak 1, babak 2 bisa memberi tanggapan atau memberi komentar. Tadi babak ketiga sudah diwakili oleh Kak Ida. Sekarang babak 1 apa babak 2? Silakan. Bisa raise hand. Kak Alfi, silakan Kak Alfi. Bisa memilih babak 1 atau babak 2 untuk yang dipresentasikan. Bismillah sambil belajar ya, Kak. Oke. Sama-sama belajar Kak. Pertanyaan pemantik, apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai, atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya? Yang pertama, emosi yang saya alami yaitu antusias, senang dalam memahami materi. Menurut saya mengerjakan itu sesuai dengan framework grip itu ya. Terus keyakinan saya yakin dengan dalam mempelajari materi tersebut, dan saya cenderung pada materi framework grip itu karena sudah ada pada 6 tahapan yang bisa dimulai. Sudah ada deskripsi, perasaan, evaluasi, analisis, kesimpulan, rencana tindak lanjut, itu sudah tertera dan bisa dilakukan. Setelah itu, hal-hal terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa saja hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi. Hal-hal selama ini, hal-hal baik, siswa lebih semangat dalam belajar, siswa lebih antusias dalam belajar. Kalau sudah saya terapkan, kan tadi malam saya belajar tentang materi ini, terus saya terapkan langsung. Oh, ternyata siswa-siswa saya itu sangat antusias gitu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan.
Untuk olahraganya saya buat modifikasi yang lebih menarik, anak-anak lebih semangat. Dan nomor 3 itu bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru yang cenderung tertentu selama ini, apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Menurut saya, insya Allah saya cukup baik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Yang nomor 4, bagaimana saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi tersebut. Saya memanfaatkan teori yang menurut saya itu teorinya saya belum jelas ya tadi itu. Menurut saya 6 teori yang ada pada materi framework GIF itu. Itu Kak, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Alfi sudah berani perform ya di itu. Ya enggak apa-apa, kita sama belajar di sini ya. Memang kita semua itu kalau siswa mau berkembang mulai dari gurunya dulu harus berkembang seperti itu. Kalau siswa berprestasi, gurunya juga harus berprestasi lebih dahulu kan gitu ya. Oke, untuk Kak Ida, Kak Alfi sudah bersedia untuk mempresentasikan. Ini sebagai catatan saya untuk peserta yang aktif ya. Karena ini juga saya absensi dari segi aktif dan juga kakak-kakak ya. Dan nanti untuk nilai di kelulusan nanti minimal kan 70. Jadi itu juga termasuk keaktifan di tatap maya seperti ini. Oke, untuk yang ketiga, Bapak ke-1 bisa raise hand kalau yang mau bersedia untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan kakak-kakak. Ini tadi cewek, mungkin sekarang cowok mungkin ya. Nah, gantian sekarang. Mungkin dari kakak-kakak yang laki-laki bersedia untuk mempresentasikan hasil di babak 1. Pak Kurnia Bagus. Ya, silakan Kak. Ya, terima kasih kesempatannya Kak Ari. Mungkin sebelum saya menjawab, mengingatkan kembali untuk 5 orientasi nilai guru PJOK. Mungkin yang pertama, disiplin mesteri, penguasaan materi atau disiplin ilmu. Yang kedua, learning proses pembelajaran. Yang ketiga, self actualization atau aktualisasi diri. Yang keempat, integrasi ekologis. Dan yang terakhir, tanggung jawab sosial. Berkaitan dengan Bapak yang pertama, untuk apa kecenderungan nilai orientasi saya sebagai guru PJOK mungkin seringkali di setiap pembelajaran itu selalu mengingatkan bagi peserta didik tentang masalah kesehatan dan kebugaran peserta didik masing-masing. Karena kan banyak siswa-siswa saya atau peserta didik saya itu hampir setiap kelas, bahkan lebih dari 2 itu yang memiliki obesitas. Jadi ini membuat saya selalu mengingatkan akan pentingnya menjaga pola makan, olahraga, dan lain-lain. Terus terkadang juga dengan siswa saya yang memiliki badan yang berlebih, cenderung akan mengalami bullying dari teman-teman mereka sendiri. Dan itu sudah dibuktikan dengan beberapa tahun yang lalu yang mengakibatkan siswa tersebut kurang aktif dalam mengikuti olahraga, kecenderungan dengan obesitas diri mereka sendiri. Dan ini membuat saya selaku guru PJOK menjadi PR kembali untuk memberikan
pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi, Kak Ari. Terus untuk nilai 5 orientasi guru, saya lebih cenderung ke nilai yang pertama, disiplin misteri. Karena mungkin itu kelemahan saya juga. Saya menganggap siswa itu adalah atlet. Jadi saya berharapnya semua siswa itu berprestasi, Kak Ari. Jadi mungkin ini yang kurang tepat yang selama ini saya lakukan dalam pembelajaran. Jadi mungkin kedepannya saya ingin belajar lagi lewat program PKG ini dengan ibu bapak hebat yang ada di depan saya, senior-senior saya yang ada di grup ini. Semoga saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Terima kasih, Kak Ari. Iya, Kak Bagus. Terima kasih, Kak Kurnia Bagus. Itu tadi Kak Kurnia Bagus berpendapat sesuai pengalaman yang dialami selama ini. Bagus sekali, Kak. Memang betul, Kak. Apa ya? Kalau kita tidak berangkat dari ilmu, nanti walaupun siswa menghadapi siswa, itu nanti gurunya itu pasti kalau bahasa kasarnya itu diremehkan, Kak ya. Alah, guru itu nggak bisa volley, kok yang ngelatih volley kan seperti itu. Nggak bisa sepak bola, ngelatih sepak bola seperti itu. Sama Kak, memang eh, hampir setiap guru PJOK itu kalau di setiap cabang materi atau cabang olahraga yang diajarkan kalau tidak menguasai itu tanggapan negatif, apalagi sekarang peserta didik sekarang itu mulai apa ya, sedikit kritis daripada yang dulu-dulu. Kalau dulu kita waktu saat sekolah dibilangi A ya nganut A seperti itu. Kalau sekarang tidak, protes anak-anak seperti itu. Jadi, alah Pak, pelajaran voli terus seperti itu. Yang lainnya saja. Nah, seperti itu. Betul, Kak. Memang yang dikedepankan guru PJOK yaitu memang nomor satu, yaitu disiplin materi. Karena guru adalah manusia yang apa ya, harus belajar setiap saat sesuai perkembangan yang ada di Indonesia sekarang ini. Apalagi guru sekarang dituntut untuk menguasai IT. Nah, ini yang sedikit hambatan bagi kita, apalagi yang sudah sedikit itu umurnya sedikit menjelang pensiun, ya. Karena menguasai IT nanti kan sedikit kesulitan seperti itu. Kalau guru-guru muda mungkin tidak masalah. Kalau berbasis IT seperti itu. Ya itu kakak-kakak, nggih. Jadi ada perwakilan saja, nggih. Tidak semuanya saya tunjuk. Cuma nanti ke depannya kalau kita tatap maya nanti kita bergantian, nggih. Tidak hanya Kak Ida, Kak Alfi atau Kak Kurnia Bagus. Semoga nanti pertemuan selanjutnya kita lebih aktif kembali seperti itu. eh untuk yang kita bicarakan di awal tadi, untuk ketua kelas, kira-kira sinten nggih? Karena sudah kumpul semuanya nih. Mas Bagus Jadi saja. Kak Kurnia Mas Bagus saja. Bagus. Ya, Oh, oke. Siap. Oke, ini karena ini Kak Agung, karena Kak Kurnia Bagus ini itu teman dekat saya memang ini. Oke, makanya saya ketua sering kelas ke saya. oke, saya sering sering sekali ke SMP 1 Bareng ya ketemu Kak Kurnia Bagus ini. Oke, karena saya juga banyak belajar olahraga dari Kak Kurnia Bagus ini. Saged mawon Oke. jenengan. Oke. Oke, kakak-kakak nggih, jadi setuju jadi ketua kelas untuk kelas 01 Kabupaten Jombang ini yaitu Kak Kurnia Bagus. Di mana nanti Kak Kurnia Bagus sebagai narahubung seluruh peserta kepada saya berdiskusi, misalkan ada kendala apapun nanti bisa diceritakan di grup atau di grup pribadi jenengan semua enggak apa-apa. Masalah tugas juga demikian, jangan dibuat beban kakak-kakak nggih. Jadi saya siap untuk membimbing jenengan semuanya, meringankan beban semuanya. Jangan sampai kegiatan ini dijadikan apa ya, bahan
Stres lah seperti itu, oke. Itu terutama Kak Agung Subiantoro ini. Dibuat happy saja, Kak. Oke. Siap. Oke, dibuat happy saja. Salam ke Pak Harto. Oke, itu guru saya dulu, Kak. Oke, siap. Oke. Oke, kakak-kakak, ya, kesimpulan hari ini, coba saya share screen dulu. Oke, Kak Bagus, hasilnya kan Kak Bagus? Oke, izin berpendapat Kak Ari Iya, silakan Kak. untuk berkaitan dengan ketua kelas. Mungkin alangkah lebih baiknya kita semua mengambil suara gitu Kak Ari. Kalau mboten sekeco, ada senior saya juga Ibu Idan ini sepertinya sudah berpengalaman sekali dan sudah guru penggerak. Kalau nyun sewu, kalau Pak Agung yang berbicara, kalau mboten saged nolak Kak Ari. Beliau Oke, panutan kulo, panutan saya, sekaligus ya juga senior guru saya. Terima kasih. oke, terima kasih Kak, boleh Bagus. Oke, monggo kakak-kakak. Eh, kira-kira siapa ya yang menjadi ketua kelas mungkin? Oh ya, Pak Bagus mawon. Setuju Pak Bagus. Kita manut sama senior Kak Agung Subianto saja Kak. Oh gitu ya. Mungkin Penjurunya si Kak Agung ya. Oke. Oke. Ini sebagian Kak Alfi, gimana Kak Alfi? Kak Bagus mawon. Atau jangan yang mengajukan diri menjadi ketua kelas Kak? Oh, tidak. Oke, setuju. Kak Bagus saja. Oh, tidak. Angkat tangan. Iya, iya. Oke, pripun Kak Kurnia Bagus, teman-teman semua nunjuk jenengan sebagai ketua kelas. Siap ya? Bismillah, mohon izin bantuannya. Siap. Oke, karena nanti saat kita tatap muka nanti selama 7 hari di sana nanti eh, ketua kelas sedikit itu, sedikit sebagai jembatan untuk menjembatani peserta dengan BPKP Jawa Timur nanti Kak. Juga nanti saya dampingi juga untuk masalah lain-lain seperti itu di saat tatap muka seperti itu. Untuk tatap muka kakak-kakak ya, kemarin ada yang tanya itu di luar kota atau di dalam kota. Nah, mau saya itu di dalam kota biar nanti kita bisa pulang pergi seperti itu. Kalau di luar kota takutnya nanti kita tidak bisa pulang, nginep di sana nanti di hotel seperti itu. Ya, ini nanti diusahakan di dalam kota saja seperti itu. Ya, Kak Bagus, monggo. Izin pertama juga menanggapi pendapat Kak Ari untuk menginap itu Kak Ari. Dengar-dengar kok katanya di Batu. Apakah bisa diusulkan di dalam kota? Kalau memang bisa di Jombang sendiri, kami lebih setuju. Terima kasih. Ya, iya Kak. Emang saya nanti juga akan itu ya. Bahasan itu ngeyel ya. Mintanya di dalam kota saja. Takutnya gini. Nanti kan pada saat itu nggih mohon maaf ini kan memang ya ini kebetulan keperluan pribadi saya. Ini pas hari-hari itu, hari-hari istri saya itu jadwal saat melahirkan itu Kak. Jadi nanti kalau saya tinggal saya kan nanti saya khawatir seperti itu. Nah, makanya di sini saya berusaha nanti kita di Jombang saja seperti itu nanti biar pulang pergi. Karena dulu itu saya juga di Malang 8 hari. Nah, itu juga saya tinggal seperti itu. Nanti jangan juga demikian punya keluarga di rumah, apalagi anaknya masih kecil, nanti takutnya istrinya atau suaminya kewalahan dalam rambut yugane kan ngoten. Nah. Kalau memang diusahakan bisa, kami mendukung Kak. Saya pribadi setuju. Terima kasih. Oke, jadi SMA bareng siap ketempatan Pak. siap, oke. Jadi di sini nanti saya berusaha karena ini mayoritas berada di Bareng ya nanti saya usahakan nanti kalau Kak Agung dia tempat di SMA Bareng nanti saya usulkan di SMA Bareng nantinya. Ya Kak Ida, silakan Kak Ida.
Itu nanti digabung dengan kelas-kelas yang lain atau tidak, Kak Arif? Ya, digabung sama kelas yang lainnya. Mungkin di Jombang ini kan gelombang 1 kan ada sekitar 7 kelas Kak ya. Iya. 8 kelas, 8 kelas. Nah, nanti itu digabung sama kelas-kelas yang lainnya. Jadi kita nanti ketemu teman-teman baru. Cuma teknisnya di dalam pembelajaran tatap maya nanti tatap muka maksudnya ya. Kita tetap bertemu sama fasilnya masing-masing seperti itu. Jadi ketemunya itu saat makan siang, makan malam seperti itu, atau sarapan pagi seperti itu, atau saat istirahat. Ini nanti menginap apa, Kak? Kalau di Jombang itu biasanya kalau dalam kota itu tidak Kak. Kalau di Jombang, kalau di luar kota itu baru nanti kita menginap seperti itu. Makanya di sini saya usahakan di Jombang saja seperti itu. Apa apa teman-teman mau pengen jalan-jalan di luar kota mungkin? Enggak apa-apa, nanti saya usulkan itu. Manut yang Iya. ibu-ibu. Iya, kan, nggih. Apa Kak Alfi ini minta di luar kota? Enggak apa-apa Kak Alfi, nanti saya usulkan nanti. Enggak, saya tadi kan dengarnya ke Ari bilangnya makan malam gitu. Oh, apakah menginap atau tidak gitu? Saya tanyanya Oke. itu. Kalau menginap itu memang ada tadi 3 kali makan itu Kak. Kalau mungkin di Jombang dalam kota itu kan tidak menginap dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Mungkin kita hanya dapat makan siang sama 2 kali coffee break di pagi hari sama di sore hari seperti itu. Kalau yang di guru penggerak dulu hampir sama seperti itu Kak Ida. Jadi 1 kali makan pada saat kita apa itu tatap muka di hari Minggu itu Kak ya. Iya, 1 kali cuma. Nggih, 1 kali makan itu. Ini nanti pun supe nanti juga ada sangunya juga kok, tenang saja. Nggih, cukup Kakak-kakak nggih. Jadi di sini terima kasih untuk semuanya sudah aktif kembali. Semoga nanti lebih ke depannya lebih aktif dan bisa membuka kamera nggih. Karena nanti ini saya masih belum hafal mana yang Kak Bagus, mana yang Kak Kuna Bagus. Oh, kalau Nafas saya sudah hafal ini. Kak Gofar ini saya belum tahu ini. Nggih. Untuk hari ini coba dibuka kameranya, saya foto dulu ya, foto bersama dulu ya. Seperti kemarin nanti saya kirim. Mungkin action dengan gaya apa mungkin Kakak-kakak? Oke nggih, persiapan nggih. Apa? 1. Literasi. Oh, salam literasi, boleh, boleh. Ini. Oke. 1, 2, 3. Oke, bentar. Saya ulangi lagi, Kak. Saya ulangi lagi bentar. Oke, 1, 2, 3. Oke. 1 lagi, Kak. 1 lagi gaya lainnya, gaya bebas monggo. Mungkin gaya yang lucu boleh. 1, 2, 3. Oke, siap. Untuk sebelum saya akhiri, terima kasih atas kehadiran penuhnya dengan semuanya Kakak-kakak. Hari ini tadi kita sudah membahas modul 1.1 B2 ya, yaitu tentang elaborasi isi, framework, dan model-model refleksi ya. Jadi ini selama 2 jam pelajaran atau 90 menit. Nanti untuk pertemuan selanjutnya nanti saya umumkan di grup juga. Jangan lupa Kakak-kakak ya. Besok terakhir tagihan modul 11D2 ya. Terakhir besok jam 12 malam untuk diuploadnya. Sampun nggih, ada yang tanyakan Kakak-kakak? Saya undur diri nggih. Kalau mau dilanjutkan Google Meet sendiri nggih monggo, mandiri tanpa saya enggak apa-apa. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.